tentang kualitas udara. Saya ingin mengajak kepada semua untuk membaca berita-berita juga dengan kritis. Bila ada satu hari di mana muncul angka kualitas udara sangat buruk di hari itu, tapi di hari-hari sebelumnya, di hari-hari sesudahnya, itu kita menemukan kondisi yang landai, pasti ada sesuatu hari itu. Bila kondisinya itu terburuk selama 2 bulan setiap hari, berarti ada yang salah di kota kita ini. Tapi bila ada satu hari di situ buruk sekali, kemudian hari-hari berikutnya itu kembali seperti normalnya Jakarta, pasti ada sebuah peristiwa yang terjadi di hari itu. Nah, yang perlu kita lihat adalah bahwa kualitas udara itu tidak ada pembatasan KTP administrasinya. Nggak ada. Jadi, ada memang emisi dari dalam kota, tapi juga ada pergerakan dari berbagai wilayah. Saya mengajak kepada teman-teman media untuk kritis melihat semua informasi terkait dengan peristiwa ketika pada saat itu angkanya menjadi sangat tinggi. Apakah Jakarta bersih? Belum, jelas tidak. Kita berdekade-dekade menyaksikan adanya emisi kendaraan bermotor. Karena itu mengapa selama 4 tahun ini kita genjot serius soal transportasi umum. Tujuannya adalah untuk salah satunya mengurangi emisi yang terjadi di kota kita. Kemudian yang kedua adalah kewajiban untuk uji emisi. Uji emisi juga salah satu untuk mengurangi dampak negatif dari kendaraan bermotor yang beroperasi di Jakarta. Jadi kita lakukan langkah-langkah untuk mengurangi emisi di kota kita dengan transportasi umum dibangun, dan alhamdulillah peningkatan penumpangnya tinggi sekali. Yang kedua adalah dengan uji emisi, sambil pada saat yang sama kita juga berharap kawasan-kawasan sekitar Jakarta itu ikut mengurangi, karena ketika terjadi polusi udara di tempat manapun bisa terbawa ke Jakarta, sebagaimana juga kalau ada polusi di Jakarta bisa terbawa keluar Jakarta. Jadi saya melihat ini adalah sebuah wake up call juga bagi kita semua, bahwa emisi ini adalah persoalan serius dan kita kerjakan sama-sama. Dari sisi pemerintah ada regulasinya, ada kebijakannya, dan dari sisi masyarakat kami juga berharap yuk kita sama-sama manfaatkan transportasi umum. Dan dari sisi pemerintah pusat kami juga berharap untuk memantau sumber-sumber polusi yang ada di sekitar Jabodetabek yang memiliki dampak pada kualitas udara di Jakarta, gitu ya. Pada prinsipnya adalah menurut saya nomor 1, keterbukaan tentang penyebab itu penting. Jadi tentang penyebab, sehingga isu polusi udara ini menjadi isu yang menjadi tanggung jawab tiap-tiap kita. Mari kita kurangi emisinya, bukan hanya di jajaran pemerintah saja, tapi kita semua, termasuk industri, termasuk pembangkit-pembangkit energi. Apakah pembangkit-pembangkit energi itu menghasilkan emisi yang berkontribusi signifikan pada kualitas udara di Jakarta? Menurut saya itu lebih targeted daripada sekedar kita ketemu-ketemu. Sumber-sumbernya itu ditunjukkan sehingga sumber-sumber itu bisa melakukan koreksi. Sebagai contoh, ketika di kawasan Cakung kemarin ada Marunda, sebuah perusahaan melakukan kegiatan yang menghasilkan polusi udara, maka hari Senin kemarin dilarang beroperasi lagi. Tindakan Pemprov DKI Jakarta tegas. Yang penting adalah kita tunjukkan siapa pelakunya, pelaku itu ditindak. Nah, kami berharap di wilayah-wilayah lain yang ada peristiwa pelanggaran itu ditindak juga. Sama seperti ketika kita menindak sebuah perusahaan di Marunda yang menimbulkan polusi yang berdampak pada kesehatan masyarakat, langsung kirimkan surat, hentikan. Nah, kami berharap di berbagai wilayah, karena dampaknya dari udara itu kan bukan hanya di Jakarta. Tindak itu, kalau perlu lakukan pemberhentian izin operasinya karena mengganggu kesehatan seluruh masyarakat. Nah, ini yang kami butuhkan. Kerja bersama di semua wilayah, ambil langkah yang tegas, ambil langkah yang jelas, dan tunjukkan
siapa-siapa saja yang menjadi kontributor terhadap penurunan kualitas udara di kawasan Jawa bagian barat. Karena ini bukan hanya Jakarta aja, kalau sudah udara itu Jawa bagian barat. Petanya ada, videonya ada, itu gambaran tentang polusinya. Cukup, langsung ke DPRD, acara udah mulai. Makasih banyak, sampai ketemu.